moments later. Di sekolah, perbedaan seringkali menimbulkan masalah. Ada yang merasa tinggi, ada yang dipandang rendah. Inilah kisah tentang persahabatan yang diuji oleh pengelompokan sosial. Lihat deh, bajunya Putri, murah banget, level sama kita. Iya bener, Zaskia juga, tasnya aja udah ketinggalan zaman. Kenapa sih kalian selalu ngomong begitu? Kita kan gak ganggu kalian. Ya kenyataannya kalian kan beda sama kita. Iya. Beginilah pengelompokan sosial, ada yang merasa lebih tinggi, ada yang dianggap rendah, padahal semua sama di mata pendidikan. Kalian kenapa murung? Kita capek sama diremehin, Ruki. Iya, padahal kita datang ke sekolah buat belajar, bukan untuk dibandingin. Jangan putus asa, kalian punya kelebihan. Buktikan kalau nilai kalian gak kalah dengan siapapun. Yang sederhana sering dipandang rendah, namun justru kesabaran dan kerja keras bisa membuktikan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Hah? Kita satu kelompok sama Putri Zaskia? Duh, ya asik banget. Iya lagi, bisa-bisa tugas kita kacau. Kalian jangan meremehkan dulu, justru di kerja kelompok kita harus saling kerjasama. Udah yuk. Kalau datanya kita bikin pakai tabel, pastinya lebih jelas. Iya, nanti presentasinya bisa dilihat lagi biar adil. Ide kalian lumayan juga. Iya, gak nyangka banget bisa seperti ini. Kadang kita baru sadar bahwa orang yang kita remehkan justru punya kemampuan luar biasa. Putri, Zaskia, maafin aku ya. Selama ini aku suka merendahkan kalian. Aku juga, ternyata kalian punya banyak kelebihan ya. Kalau aku yang bulan lagi. Kita kan sama-sama teman, kerja saling dukung. Nah, itu baru namanya persahabatan. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan memisahkan kita. Perbedaan adalah warna. Jika kita saling menghargai, kita akan jadi pelangi yang indah. Ingatlah, kita semua adalah teman tanpa perbedaan. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah,
yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun, berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik.